Bila kemarin dalam istilah misilah yang saya ungkapkan tentang jalan raya ziarah kepada Allah atau the highway to God, maka hari ini satu dimensi lain dari ziarah kepada Allah adalah bukan saja jalan raya atau jalan besar, tetapi juga jalan mendaki. Inilah sebenarnya sebuah perjalanan ziarah iman kita, setiap pribadi orang percaya, yaitu bukan jalan yang rata. Jalan yang sebenarnya jalan pendakian, yang di sana ada masa-masa di mana kita begitu kelelahan dalam mendaki. Dan kita juga membutuhkan effort atau energi yang kuat, yang besar untuk kita bisa mencapai puncak dari pendakian kita. Dan dalam masa pendakian tentu saja dibutuhkan kekuatan bukan saja dari diri kita sendiri karena kekuatan kita terbatas. Tetapi kita butuh dalam mendaki dipandu oleh pemandu kita. Dialah yang akan membuat kita mencapai puncak. Tidak mampu kita mendaki sendiri. Kadangkala mungkin kita perlu alat bantu, mungkin unta atau berbagai macam tongkat untuk kita bisa berjalan menuju ke puncak. Tetapi yang pasti adalah bahwa pendakian iman kita membutuhkan upaya yang besar, tetapi juga butuh penyertaan Tuhan yang besar. Dan ziarah pendakian iman adalah sebuah ziarah di mana kita menuju kepada bukan sekedar tempat yang indah, yang dianggap keramat, tetapi juga dan bahkan yang utamanya menuju kepada Tuhan yang Maha Mulia. Karena daripadanya lah kita akan menemukan tujuan akhir dari ziarah hidup kita, yaitu berjumpa dengan Allah secara langsung, berjumpa dengan Sang Maha Mulia dan menanggalkan segala yang tidak mulia di belakang kita, melepaskan segala macam kekhawatiran dan penderitaan, dan membuat kita bisa mengalami kelegaan, kelepasan bersama dengan Tuhan yang Maha Mulia. Karena itu, ziarah pendakian iman membawa kita kepada sebuah pendakian jalan mulia kepada Sang Maha Mulia. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani hari ini di dalam Sabda Tuhan. Kali ini di dalam kisah perjalanan Musa. Seseorang yang Tuhan pakai, yang kalau kita perhatikan memang tokoh-tokoh di dalam kitab suci semua melakukan ziarah. Perjalanan yang bukan saja melalui jalan raya atau jalan besar, tapi juga jalan pendakian. Dan Musa adalah satu tokoh yang melakukan pendakian itu. Keluaran 24 ayat 15 sampai 17. Maka Musa mendaki gunung dan awan itu menutupinya. Kemuliaan Tuhan diam di atas gunung Sinai, dan awan itu menutupinya 6 hari lamanya. Pada hari ketujuh dipanggilnyalah Musa dari tengah-tengah awan itu. Tampaknya kemuliaan Tuhan sebagai api yang menghanguskan di puncak gunung itu pada pemandangan orang Israel. Ziarah iman adalah sebuah perjalanan yang memang tidak mudah, karena berarti kita harus menelusuri jejak-jejak keimanan kita yang ada di masa lalu, sambil kita menatap kepada puncak dari perjalanan ziarah iman kita, yaitu berjumpa secara langsung dengan Tuhan. Itulah finalitas dari perjalanan ziarah kita di muka bumi ini. Dan ada banyak perjalanan-perjalanan ziarah yang dilakukan seseorang menuju kepada tempat-tempat yang dianggap keramat, tempat-tempat yang dipandang sakral. Dan lalu kemudian mereka mengabadikan tempat itu, mereka mungkin berdoa dan sembahyang di tempat itu. Tetapi sesungguhnya arah ziarah iman kita bukan semata pada tempat indah yang dianggap keramat dan sakral itu, tetapi justru kepada Allah yang membuat sakral itu terjadi, yang membuat tempat itu menjadi kudus, karena ada Sang Maha Kudus. Sebagaimana Musa juga sebelum dia mendaki Gunung Sinai yang kedua, sebelumnya dia juga menjumpai semak pohon yang menyala, berapi tapi tidak terbakar. Dan di sini kita melihat bagaimana Musa kembali diajak menurut catatan ke gunung yang sama di mana dia juga berjumpa dengan Tuhan.
Dan ini merupakan satu bagian perjalanan ziarah Musa, yaitu berjumpa dengan Tuhan saat dia masih hidup, sebelum dia berjumpa dengan Tuhan di Gunung Nebo saat dia sudah mati. Dan perjumpaannya di Gunung Sinai yang kedua ini merupakan sebuah perjalanan pendakian yang berbeda dengan yang pertama. Di sini dan kali ini dia justru memandang akan kemuliaan Tuhan yang diam dikatakan di sana di atas Gunung Sinai. Dan awan itu menutupi gunung itu 6 hari lamanya. Dan pada hari ke-7 dipanggilnya Musa dari tengah-tengah awan itu. Perhatikan bagaimana ziarah Musa ke puncak Gunung Sinai yang justru dia tidak 1 hari atau 1 jam saja atau sebentar saja memandang, tapi dia menetap di sana. Dikatakan 6 hari lamanya. Dan hari ke-7 Musa dipanggil. Saat dia menunggu di puncak gunung itu, dia menunggu panggilan Tuhan. Dan inilah harusnya ziarah kita, yaitu memenuhi panggilan Tuhan. Bukan sekedar kita menjalaninya, tapi ada panggilan Tuhan yang tentu saja memampukan kita untuk mendaki. Sama seperti ketika kita mengakhiri hidup di dunia ini, saat perjalanan ziarah kita di bumi ini berakhir, yaitu saat kematian fisik kita atau tubuh kita. Maka, bukankah kita sering mendengar dan mengatakan bahwa Tuhan sudah memanggil dia pulang ke rumah Bapa? Ada panggilan di sana. Dan akhir dari sebuah ziarah adalah panggilan berjumpa dengan Tuhan Sang Maha Mulia. Dan dikatakan lagi di dalam ayat yang ke-17, tampaknya kemuliaan Tuhan bagaikan api yang menghanguskan di puncak gunung itu. Berarti tampak dan dilihat oleh banyak orang. Dikatakan pada pemandangan orang Israel, kemuliaan Tuhan itu tampak seperti api yang membakar di puncak gunung itu, yang menghanguskan. Yang berarti ini membuat setiap orang menjadi berdecak kagum, melihat itu sebagai sebuah keindahan, menganggap itu sebagai satu tempat yang sakral, suci, dan keramat. Tetapi sesungguhnya sekali lagi, pemujaan kita bukan kepada tempat. Penyembahan kita bukan kepada tempat-tempat di mana Tuhan menampakkan diri kepada umatnya. Tapi justru kepada Tuhanlah kita sesungguhnya menyembah. Kepada Tuhanlah sesungguhnya kita mendaki. Kepada Tuhanlah sesungguhnya finalitas hidup kita akan berakhir di sana. Tapi dengan satu catatan dalam perjalanan ziarah kita di bumi ini, sebelum kita berjumpa langsung dengan Allah mulia itu, Dia tidak henti mengindahkan kita. Dan cara untuk kita bisa menjalani perjalanan ziarah di muka bumi ini yang penuh gejolak dan pergumulan adalah hanya kepada Dialah kita perlu taat. Taat dituntunnya, taat dipandunya, taat dikuatkannya. Dan tentu saja ini yang akan memampukan setiap kita untuk dapat melintasi ziarah pendakian iman kita sampai ke titik akhir, yaitu berjumpa langsung dengan Allah Sang Maha Mulia. Hari ini mungkin pergumulan hidup kita seperti mendaki, lelah. Mungkin ada berbatu yang melukai kaki kita. Mungkin ada kepayahan sesak nafas kita, karena kita harus berjalan dengan begitu lelah dan lemah, penuh derita dan sengsara. Tetapi ingat di ujung sana, saat kita mendaki jalan mulia, Sang pemandu utama hidup kita yaitu Allah, Sang Maha Mulia, sedang berjalan bersama dengan kita. Dia memimpin kita di depan kita menjadi pemandu. Kadang-kala Dia ada di samping kita sebagai sahabat, dan atau Dia di belakang kita sebagai pendorong semangat. Kuncinya adalah kita hidup taat kepadanya dan hanya pada Dia sajalah kita taat. Tempat-tempat keramat tidak akan selamanya dapat kita nikmati. Tempat-tempat sakral dan indah tidak selamanya dapat kita tinggali. Tetapi yang maha indah yaitu Tuhan yang mengindahkan kita, itu akan selamanya berserta dengan kita, orang percaya yang hanya kepadanya kita mau taat. Mari kita mendaki jalan mulia bersama dengan Sang Maha Mulia agar kita sampai ke puncak kemuliaannya saat berjumpa dengan Tuhan. Kita tidak tahu kapan perjumpaan itu terjadi, kapan ujung perjalanan kita. Tapi bersama dengan Tuhan yang memandu kita dalam pendakian kita, maka kita akan mencapai puncak kemuliaan bersama dengan Sang Maha Mulia. Tuhan mengasihi kita, Tuhan menguatkan kita. Masa susah akan berlalu, tetapi masa mulia di depan sana sudah menanti. Tuhan mengasihi kita. Amin.